Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maisunajah dengan NIM 1997214008, Rohimatul Fitroh dengan NIM 1997214009, dan saya sendiri Inayatul Robaniyah dengan NIM 1997214011. Pada kali ini yang akan kami bahas yaitu materi mengenai ijtihad, ittiba, taklid, qaul, dan mazhab. Nah, untuk pembahasannya mari kita simak penjelasan berikut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari ijtihad, yang kedua yaitu objek kajian dari ijtihad, yang ketiga yaitu macam-macam ijtihad, yang keempat yaitu syarat-syarat dari mujtahid, terus yang kelima yaitu tingkatan-tingkatan dari mujtahid. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari ijtihad. Di sini ijtihad itu berasal dari kata dasar yaitu al-juhdu atau al-jahda yang artinya adalah tenaga dan kemampuan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad yaitu usaha maksimal oleh seorang ahli hukum Islam untuk menemukan hukum dari sumber-sumbernya. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai objek kajian dari ijtihad atau majal al-ijtihad. Yang dimaksudkan di sini adalah bidang-bidang yang dapat dijadikan sasaran dalam pelaksanaan ijtihad itu sendiri. Yang pertama, suatu peristiwa atau kasus atau masalah yang pada dasarnya memang sama sekali tidak ada nasnya. Nah, yang kedua, suatu peristiwa atau kasus atau masalah yang nasnya itu dzanni. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari ijtihad. Di sini berdasarkan kuantitas atau jumlah pelakunya, menurut para ulama usul fikih, ijtihad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ijtihad fardhi, ialah ijtihad yang dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang secara individu atau pribadi. Yang kedua yaitu ijtihad jama'i. Di sini yaitu ijtihad yang dilakukan atau dilaksanakan oleh sekelompok orang secara kolektif dan telah ada kesepakatan tentang suatu masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat mujtahid. Di sini syarat bagi seorang mujtahid atau ahli hukum Islam yaitu yang pertama adalah seseorang itu yang sudah balik, kemudian berakal, seorang muslim tentunya, dan yang mempunyai kemampuan intelektual yang dengannya itu mampu mengeluarkan hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan-tingkatan dari mujtahid. Di sini menurut Imam Al-Ghazali, mujtahid itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama ada mujtahid mutlak, yaitu seorang mujtahid yang mampu melakukan ijtihad dalam semua masalah hukum syariat. Dan yang kedua ada mujtahid muqayyad. Tingkatan yang kedua yaitu mujtahid muqayyad, seorang mujtahid yang hanya mampu melakukan ijtihad itu dalam masalah-masalah hukum tertentu saja. Jadi tidak semua masalah hukum, tetapi hanya masalah-masalah hukum yang tertentu saja. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang ittiba. Ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang yang didasari oleh dalil syara', atau lebih tegasnya ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Ittiba kepada Rasulullah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan merupakan salah satu syarat diterima amal dan merupakan bukti kebenaran cinta seorang kepada Allah dan Rasul-Nya.
Yang kedua yaitu taklid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab qolada yuqolidu taklidan, yang berarti meniru atau mengikuti. Meniru atau mengikuti gaya seseorang dan sejenisnya. Sedangkan taklid menurut istilah ilmu usul fikih adalah menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataannya itu. Ketika seseorang mengikuti orang lain yang masih hidup ataupun sudah meninggal tanpa ada dalil yang jelas, misalnya dalam hal ibadah ataupun dalam hal adat istiadat, itulah yang disebut dengan taklid buta. Kemudian qaul as-sahabi. Qaul as-sahabi ialah perkataan, pendapat atau fatwa para sahabat Rasulullah SAW. Qaul as-sahabi merupakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama usul fikih berpendapat bahwa qaul as-sahabi adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW secara individu mengenal suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu madhab. Madhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Madhab dapat diartikan juga sebagai aliran, kepercayaan, atau sekte. Nah, adapun macam-macam madhab diantaranya yaitu ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa yaitu ijtihad, usaha maksimal seorang ahli hukum Islam untuk menemukan hukum dari sumber-sumbernya. Objek kajian ijtihad ialah suatu peristiwa atau kasus atau masalah yang pada dasarnya memang tidak ada nasnya sama sekali, dan suatu peristiwa atau kasus atau masalah yang nasnya zani. Selanjutnya yaitu ittiba adalah mengikuti pendapat seorang yang didasari oleh dalil syara, atau lebih tegasnya ittiba adalah mengikuti atau meneliti semua yang diperintahkan, yang dilarang, dan dibenarkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu taklid. Taklid adalah menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan itu. Selanjutnya ada qaul as-sahabi, ialah perkataan, pendapat atau fatwa para sahabat Rasulullah. Nah, sebagian para ulama usul fiqh berpendapat bahwa qaul as-sahabi ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang dan beberapa orang sahabat Rasulullah secara individu mengenai suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu mazhab. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, mazhab juga dapat diartikan sebagai aliran, kepercayaan, atau sekte. Dan macam-macam mazhab antara lain yaitu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Baik, sekian dari pembahasan kelompok kami. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk pembahasan pada kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang kurang paham
dari penjelasan yang kami sampaikan, kami dari kelompok 7 mempersilahkan untuk bertanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.